Halo sobatku semua, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel YouTube Kang Ilo. Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur berlanjut atau tidak menjadi diskusi di sejumlah media, termasuk WhatsApp Group. Ada yang beranggapan bahwa jika si A terpilih menjadi presiden tahun 2024 sampai tahun 2029, maka pembangunan IKN Nusantara tidak akan lanjut. Anggapan itu tentunya kurang berdasar, karena pembangunan dan pemindahan IKN memiliki pondasi kuat untuk dilanjutkan, baik terkait hasil kajian yang mendalam, progres pembangunan infrastruktur IKN Nusantara yang melampaui target, dan investor yang semakin. Termasuk keberadaan UU IKN tahun 2023 sebagai pengganti UU IKN nomor 3 tahun 2022, kajian pemindahan IKN sudah dimulai sejak zaman Presiden Soekarno pada tahun 1957, era Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Megawati. Namun baru di zaman Presiden Jokowi kajian intens dan terstruktur terkait pemindahan IKN baru dilakukan. Namun, hasil kajian dari pemerintahan sebelumnya dan masukan dari masyarakat tetap dijadikan referensi. Saat Andrinov Caniago menjabat Menteri Bappenas tahun 2014 sampai tahun 2015, diskusi intens pemindahan IKN terus dilanjutkan dan direspon Presiden Jokowi. Begitu juga saat Menteri Bappenas dilanjutkan oleh Bambang Brojonegoro. Pada tahun 2017, kajian pemindahan IKN dilakukan oleh KLHS dan tahun 2019 hasil kajian Bappenas dipublis. Sepanjang tahun 2019 diskusi pemindahan IKN terus dilakukan. Baru awal Agustus tahun 2019, diskusi terkait IKN terus dilakukan, dan saya sendiri dalam kapasitas sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia PI Kalimantan, ditanya terkait aspek teknik pemindahan IKN. Sebelumnya saya pun secara pribadi, memiliki dokumentasi pribadi terkait usulan pemindahan IKN di tahun 2010 di acara Jalan Keluar, yang digelar di Universitas Paramadina. Hadir saat itu Wakil Presiden Yusuf Kala, Andrinov Caniago, dan Anies Baswedan. Akhirnya seperti diberitakan media, pada 26 Agustus tahun 2019 Presiden Jokowi meminta izin kepada rakyat Indonesia yang diwakili DPD dan DPR RI untuk memindahkan IKN ke Kaltim. Pernyataan Presiden Jokowi disambut dengan tepuk tangan gemuruh oleh hampir semua anggota DPR dan DPD RI. Sejak saat itu kajian dan diskusi publik dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Pada bulan Agustus, September dan November tahun 2019, Forum Dekan Teknik Indonesia FDT mengkaji IKN dan mendukung sekaligus menyampaikan masukan, begitu pula bersama PI dan Forum Rektor PI. Memasuki tahun 2024, optimisme keberlanjutan pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur semakin nampak. Hal ini terlihat selain dari semakin maraknya investasi di IKN Nusantara, tapi juga karena progres pembangunan infrastruktur IKN yang terus berkembang bahkan melampaui target. Investasi non-APBN di IKN Nusantara hingga akhir Desember tahun 2023 mencapai 41 triliun rupiah. Bahkan Januari tahun 2024 ini akan ada investasi tambahan oleh sejumlah pengusaha lebih dari 10 triliun rupiah. Untuk progres pembangunan IKN Nusantara hingga akhir Desember tahun 2023 juga sudah mencapai 60%. Selain itu, karena memang IKN memiliki pondasi hukum yang kuat yakni UU IKN nomor 21 tahun 2023. Salah satu pasal yang menjadi penguat keberlanjutan pembangunan dan pemindahan IKN adalah menjadikan IKN sebagai proyek strategis nasional yang memungkinkannya untuk tidak berubah hingga 10 tahun ke depan. Seperti diketahui UU IKN disetujui hampir semua fraksi di DPR RI kecuali PKS pada 3 Oktober tahun 2023 dalam sidang paripurna DPR RI dan diundangkan pada 31 Oktober tahun 2023.